Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Dwi Sulistiowati dari kelas 12 OTKP 1. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang cara pengelolaan sarana dan prasarana. Jadi, pengelolaan sarana prasarana terdiri dari analisa perencanaan sarana prasarana, pengadaan sarana prasarana, penyaluran distribusi, dan yang terakhir, inventarisasi. Langsung saja ke cara pengelolaan yang pertama, yaitu analisa perencanaan sarana prasarana. Apa itu analisa atau analisis? Analisis adalah proses meneliti, membandingkan, atau mengolah kembali informasi untuk mendapatkan informasi lanjutan yang lebih tepat untuk keperluan perencanaan kebutuhan sarana prasarana. Sedangkan perencanaan kebutuhan yaitu seluruh proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi sewa, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam kegiatan analisa perencanaan kebutuhan, perlu mempertimbangkan klasifikasi, spesifikasi, di mana lokasi sarana prasarana akan digunakan, siapa yang akan menggunakan, kapan alat akan digunakan, dan berapa jumlah atau volumenya. Lalu, apa saja sih sarana prasarana yang dibutuhkan itu? Sarana prasarana yang diperlukan dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, barang tidak bergerak, yang kedua, barang bergerak, yang ketiga, hewan, dan yang keempat, barang persediaan. Analisa perencanaan sarana prasarana dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, analisa kebutuhan kualitatif. Analisa kebutuhan kualitatif merupakan rangkaian kegiatan, pengelompokan keterangan-keterangan atau informasi tentang jenis kegiatan yang terdapat dalam suatu satuan atau unit organisasi tertentu. Dan yang kedua yaitu analisa kebutuhan kuantitatif. Analisa ini dilakukan dengan meneliti volume dan frekuensi kegiatan yang terdapat dalam suatu unit organisasi tertentu. Setelah melakukan analisa perencanaan sarana prasarana, cara pengelolaan yang selanjutnya adalah melakukan pengadaan. Pengadaan diartikan sebagai kegiatan untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang semula berkurang atau belum ada menjadi cukup atau tersedia, termasuk mempertahankan barang yang masih ada dalam batas-batas yang efisien. Agar kegiatan pengadaan berjalan lancar, sebaiknya sebelum proses pengadaan dilakukan, perlu mencermati kelengkapan data yang bersifat administratif, yaitu berupa kelengkapan instrumen data atau informasi tentang barang atau jasa yang dibeli, dan pengolahan atau menguji data. Selanjutnya, pengadaan memiliki beberapa tujuan, di antaranya tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sumber, tepat harga, tepat tempat atau lokasi, dan tepat peraturan. Selain tujuan, pengadaan juga mempunyai asas atau prinsip. Asas-asas tersebut berupa asas kecepatan, ketepatan, kebenaran, dan pengamanan. Lalu, prinsip-prinsipnya yaitu efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. Pengadaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan melakukan pembelian, pembuatan, perbaikan, daur ulang, penukaran, penyewaan atau mengontrak, peminjaman, dan hibah. Selanjutnya adalah metode yang digunakan untuk pengadaan bisa dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pelelangan langsung, seleksi umum, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung. Di dalam pengadaan juga memiliki 3 sistem, yaitu berupa sistem sentralisasi, desentralisasi, dan yang terakhir yaitu sistem campuran. Cara pengelolaan yang selanjutnya setelah pengadaan adalah penyaluran distribusi.
Penyaluran merupakan kegiatan pemindahan hak dan tanggung jawab dari satu unit ke unit yang lain. Pemindahan tanggung jawab ini dibagi menjadi dua, yaitu pemindahan secara fisik dan pemindahan hak dan tanggung jawab secara fisik dan administratif. Lalu, penyaluran memiliki beberapa asas. Asas-asas tersebut adalah asas tepat waktu, asas jumlah, asas mutu, dan asas ekonomis. Selanjutnya, distribusi. Distribusi menurut Asauri adalah aktivitas memindahkan produk dari sumber ke konsumen akhir dengan saluran distribusi pada waktu yang tepat. Jika jarak yang ditempuh jauh untuk melakukan penyaluran distribusi, maka dapat menggunakan moda transportasi sesuai dengan kebutuhan. Moda transportasi memiliki berbagai jenis. Jenis yang pertama yaitu moda transportasi darat atau jalan raya. Moda transportasi ini contohnya yaitu truk. Lalu yang kedua, railroad transportation. Moda transportasi darat yaitu kereta api. Yang ketiga, air transportation atau moda udara. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah moda transportasi melalui air. Setelah melakukan analisa perencanaan, pengadaan, penyaluran, distribusi sarana prasarana, cara pengelolaan yang terakhir yaitu inventarisasi. Inventaris diartikan sebagai penata usahaan yang menunjuk pada barang atau benda yang secara resmi menjadi milik organisasi. Jadi, inventarisasi merupakan suatu kegiatan yang meliputi pendaftaran, pencatatan dalam daftar, penyusunan, atau pengaturan barang-barang milik negara atau daerah, serta melaporkan pemakaian barang-barang kepada pejabat yang berwenang secara teratur dan tertib menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku, sehingga mempermudah dalam penyajian data kekayaan negara, baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak. Kegiatan pencatatan sampai dengan pelaporan inilah yang disebut dengan inventarisasi. Nah, sedangkan barang sebagai objek yang dicatat berupa benda atau barang tahan lama disebut barang inventaris. Tujuan diadakannya inventarisasi adalah untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi, menghemat keuangan dalam pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan, serta memudahkan pengawasan dan pengendalian. Lalu, manfaat inventarisasi. Menurut Sanderson, inventarisasi memiliki beberapa manfaat, yaitu 1. Mencatat dan menghimpun data aset yang dikuasai unit organisasi atau departemen. Yang kedua, menyiapkan dan menyediakan bahan laporan pertanggungjawaban atas penguasaan dan pengelolaan aset organisasi atau negara. Yang ketiga, menyiapkan dan menyediakan bahan acuan untuk pengawasan aset organisasi atau negara. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai aset organisasi atau negara yang dikuasai departemen sebagai bahan untuk perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pengelolaan perlengkapan departemen. Dan yang kelima, menyediakan informasi tentang aset yang dikuasai departemen untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan tugas departemen. Lalu, adapun langkah-langkah untuk melakukan inventarisasi, yaitu yang pertama, menyiapkan lembar hasil opnam barang inventaris atau LHOPPI. Yang kedua, menyiapkan buku induk barang inventaris atau BIPI. Yang ketiga, menyiapkan buku golongan barang inventaris atau BGBI. Yang keempat, menyiapkan kode klasifikasi barang inventaris. Yang kelima, menyiapkan daftar kode angkutan pengguna barang. Dan yang keenam, menyiapkan daftar kode wilayah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.